Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur penting di setiap jenis jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Pada sekarang ini, banyak sekali anak-anak mengalami kesulitan belajar. Hal tersebut tidak hanya dialami oleh siswa-siswa yang kurang saja, melainkan siswa-siswa yang memiliki kemampuan tinggi juga memiliki kesulitan belajar. Sedangkan yang namanya kesulitan belajar merupakan hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai kesuksesan. Kesulitan belajar tidak selalu disebabkan oleh inteligensi, namun juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor non-inteligensi. Pertama, apa saja kesulitan dalam belajar? Yang kedua, pada saat kapan mengalami kesulitan belajar? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar? Kesulitan belajar pada intinya merupakan sebuah permasalahan yang menyebabkan seorang siswa tidak dapat mengikuti proses belajar dengan baik. Pada umumnya yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu sehingga ia terlambat atau bahkan tidak dapat mencapai tujuan belajar dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Faktor penyebab kesulitan belajar yaitu ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri, yaitu seperti kelainan pendengaran, penglihatan, rendahnya konsentrasi belajar, dan lain-lain. Faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar, seperti kondisi belajar yang kurang kondusif dan beratnya beban belajar. Yang ketiga yaitu diagnosa kesulitan belajar. Yang keempat, intervensi atau pemecahan masalah dalam kesulitan belajar. Baik, di sebelah saya sudah ada responden saya. Silakan perkenalkan diri, Kak. Perkenalkan, nama saya Putri Nuryanti dari SMA Negeri 1 Grati. Jurusan IPS. Oke, langsung saja. Kira-kira kesulitan belajar seperti apa yang Kakak alami? Kesulitan belajar saya itu ketika memahami materi yang diberikan guru dan juga deadline untuk tugas. Oh, jadi kesulitannya itu dalam memahami materi sama deadline ya? Ya. Kamu mengalami kesulitan belajar? Ketika apa kamu mengalami kesulitan belajar itu? Ketika saat guru ngasih tugas dan juga deadline-nya itu terlalu singkat. Itu tugasnya satu guru atau semua guru? Kayak beberapa Satu guru. hari itu terkadang sampai 5 tugas dan deadline-nya tuh mepet-mepet. Kayak di hari yang sama gitu harus. Ya. Gimana sih cara kamu mengatasi kesulitan belajar itu? Kalau saya dengan cara ya sebisa saya untuk membagi waktu, terus sama selalu kayak dikasih tugas terus langsung dikerjakan. Oke. Terus kira-kira kan kamu kan bilang jika kamu kesulitan belajar, otomatis kan kamu kan punya pembantu. Siapa yang bisa membantu kamu? Biasanya kalau untuk masalah kesulitan belajar ini biasanya saya minta tolong ke teman, tanya-tanya. Oke. Sekarang kan masa Covid ya, otomatis kamu waktu kelas 2 itu kamu belajarnya selalu daring atau online? Daring iya, terus kalau waktu ujian itu seminggu sebelum ujian itu pasti offline. Oke. Jadi menurutmu ya, kan sekarang kan kamu kan istilahnya kan waktu ujian saja ke sekolah ya? Iya. Waktu materi-materi biasanya otomatis kan online. Iya. Terus apa yang kamu lakukan? Menurutmu enak nggak sih belajar online itu? Enak ada enggaknya? Menurutmu enaknya apa? Enaknya itu kita kan biasanya kalau sekolah itu kita bangun pagi. Nah, kalau masalah daring ini kan bisa lah siang-siangan kita cek di HP. Nah, kalau nggak enaknya itu ya yang seperti saya tadi bilang di pertama, yaitu sulit memahami materi yang diberikan oleh guru dan juga tugas-tugas yang terlalu menumpuk. Jadi kalau daring cuma seperti itu, jadi kayak materi dari guru tuh hanya berupa PDF gitu ya. Jadi guru nggak langsung nerangkan gitu. Enggak.
Oke. Oh kan ya, jadi menurut kamu tuh belajar di rumah itu mampu meningkatkan produksi belajar kamu enggak, atau sama halnya waktu di sekolah? Untuk meningkatkannya enggak, soalnya tambah menurun. Ya itu karena mungkin materi yang disampaikan kurang dimengerti. Ya itu juga, dan juga terkadang kalau kita di rumah itu otomatis lebih dominannya itu ke males. Iya sih, lebih ke males katanya. Jadi penyampaian materi yang kurang, alias guru tidak menyampaikan secara langsung atau cuma berupa PDF, itu otomatis kamu tidak fokus kan ya, tidak paham atau mengerti. Terus menurutmu itu bagaimana seharusnya agar kamu itu paham materi tersebut tanpa guru jelaskan? Kita baca dulu, terus kalau nggak paham itu kita bisa tanya ke teman yang paham, atau kita cari sendiri, atau juga cek gurunya langsung. Oh, jadi guru mau fasilitasi kamu untuk bisa menghubungi guru kalau juga tidak paham ya? Dan juga biasanya di classroomnya itu disuruh komentar. Oh, pakai classroom. Belajar merupakan sebuah permasalahan yang menyebabkan seorang siswa tidak dapat mengikuti proses belajar dengan baik serta siswa lain pada umumnya, yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu sehingga ia terlambat atau bahkan tidak dapat mencapai tujuan belajar dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Yaitu ada dua faktor karena faktor internal dan faktor eksternal. Untuk pendidik, diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi anak didiknya. Cara belajar yang mampu membuat peserta didik bersemangat dalam belajar sehingga dapat memahami pelajaran sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hendaknya pendidik bekerja sama dengan orang tua atau wali siswa dan mengurangi faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Untuk peserta didik, sebaiknya tetap menerapkan sikap disiplin dan tepat waktu dalam belajar. Pelajari hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Tak perlu sungkan bertanya kepada guru jika memang ada hal yang belum dimengerti.